Oke, selamat datang buat teman-teman semua yang mungkin baru datang di akun Instagram ini. Akun Instagram ini merupakan suatu akun yang bakal membahas persoalan-persoalan engineering, khususnya di bidang teknik mesin dan juga khususnya di bidang perancangan kayak gitu. Dan juga kebetulan aku juga dari jurusan teknik mesin di salah satu kampus di Indonesia, akan mencoba mengawani teman-teman semua untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan engineering untuk berikutnya. Dan nanti di postingan berikutnya bisa jadi bakal ada penggunaan software-software yang sekiranya dapat menunjang untuk penyelesaian permasalahan seperti kayak misalnya CAD, simulasi ANSYS dan juga MATLAB barangkali. Oke, di sini untuk postingan pertama aku udah ada soal 2/120. Ini buku aku ambil dari JL Meriam, Pak JL Meriam di buku Dynamic kayak gitu. Dan di sini aku coba bahas seputar dynamic. Yang pertama dynamic, dan di sini membahas seputar gerak normal dan tangensial. Kayak gitu. Nah, mungkin sedikit penjelasan ya mengenai normal dan tangensial sebelum kita masuk ke soal. Nah, kalau misalnya kita biasa belajar itu kan kita bisa mengenal dengan sumbu kartesian kayak gitu. Dimana kalau misalnya itu horizontal X dan Y kayak gitu. Dan ini sumbunya selalu tetap kayak gitu. Dimana kalau misalnya benda berada ke atas, ya udah itu mengarah ke Y, dan misalnya mengarah ke kanan atau ke kiri, ya udah itu X. Tapi beda dengan normal dan tangensial. Misalnya nih kita punya suatu jalan yang bergelombang kayak misalnya, ya udah ketika suatu mobil berada di sini dan ini arah yang lurus dengan mobil tersebut itu merupakan arah tangensial, dan tegak lurusnya yang mengarah ke kurvatur lengkungan ini itu merupakan normal ya. Dan ketika mobilnya berada di sini dan ini merupakan gaya tangensial lah, lurus mobilnya, dan yang mengarah ke lengkungan atau tegak lurus terhadap tangensial ini merupakan normal lah. Di sini bisa kita lihat bahwa arah sumbu tangensial 1 dengan arah tangensial 2 itu berbeda. Begitupun juga normal 1 dengan normal 2 itu berbeda kayak gitu. Nah, mungkin sedikit itu perbedaan antara kartesian dan juga normal dan tangensial. Oke, langsung masuk aja ke soal yang pertama. Kita baca, a small particle P start from point O with negligible speed and increase its speed to value V sama dengan akar 2GY. Kita highlight dulu aja. Jadi penjelasan di sini bahwa partikel P ini itu kan mengarah ke bawah, dimana ini sebuah lengkungan yang lurus P ini merupakan tangensialnya, dan yang di sini itu normalnya seperti penjelasan kita sebelumnya. Nah, untuk kecepatan ini itu selalu naik sebesar diketahui V sama dengan akar 2GY, di mana V itu berpengaruh terhadap Y. Nah, dari penjelasan Y itu apa? Jadi di sini juga jelaskan where Y is the vertical drop from O. Nah, Y itu merupakan jarak dari O ke Y ini. Nah, ini maksudnya dari Y tersebut. Bahwa Y itu merupakan Y sama dengan X per 20 pangkat 2 feet. Jadi Y itu juga berpengaruh terhadap X. Nah, yang ditanyakan adalah ketika X mencapai 50 feet, tentukan N component of acceleration. N component of acceleration kuncinya. Jadi kita ditanya AN, dengan mana AN itu merupakan percepatan arah N ini kayak gitu. Jadi ditanya adalah AN ketika X sama dengan 50 feet. Oke, kita coba langsung jawab ya. Nah, kalau misalnya teman-teman udah belajar kinematika dan dinamika, kalau di kampus aku namanya mata pelajaran dinamik itu, atau mungkin ada nama mata kuliah lain di kampus teman-teman, ya kita bisa tahu bahwa AN itu formulanya adalah V kuadrat per rho, di mana rho itu merupakan suatu kurvatur. Kurvatur itu seperti apa? Misalnya nih, ada di pusat suatu lingkaran di mana lingkungan tersebut, dan ini kita tarik garis ke lingkungannya. Ini masuk rho itu ini bisa dibilang seperti jari-jari kayak gitu. Dan ini juga misalnya kita tarik dari sini ke sini, dari pusat ke sini, ya udah ini juga namanya rho kayak gitu. Nah, kita masukkan aja ya ke formulanya. Jadi V di sini juga sudah ada. V sama dengan akar kuadrat, berarti langsung aja 2GY per rho. Nah, kalau kita lihat di sini kita belum ketahui nih berapa nilai Y dan juga berapa nilai rho kan. Nah, kita harus cari terlebih dahulu. Kalau di sini udah diketahui nih bahwa Y di sini. Nah, kita turunkan aja Y sama dengan X per 20 pangkat 2 feet. Nah, kita masukin ketika X-nya sama dengan 50 feet. Oke, berarti 50 per 20 kuadrat feet
Itu kira-kira besarnya adalah 5/2 kuadrat, berarti 6,25 feet. Kayak gitu. Ini adalah Y-nya. Oke, X-nya ini dan Y-nya ini. Nah, kalau kita masukkan ke sini, kita bisa tahu nih. Berdua G. Oke, kita masukkan aja ya untuk G-nya. 2 kali 32,2 kali 6,25. Nah, kenapa kita pakai 32,2? Karena ini merupakan satuan feet per second kuadrat. Berbeda kalau misalnya gravitasi yang kebesarannya adalah meter per second kuadrat, itu gunakannya 9,81. Kayak gitu, itu bedanya. Per rho. Nah, masalahnya kita belum tahu kan berapa nilai rho. Maka daripada itu kita cari dulu nilai rho. Nah, bagaimana caranya? Ketika kita tarik garis dari sini. Nah, kita bisa tahu nih bahwa tadi kan ini panjang ini merupakan panjang Y. Dan tentunya panjang ini merupakan panjang X dong. Karena mereka seperti suatu titik X, Y. Nah, di sini bisa kita tahu bahwa ini rho ketika kita punya segitiga siku-siku, bahwa aku coba hapus sedikit biar lebih jelas. Oke, ini rho dan ini X. Tentu ini tinggal kita cari kan. Itu yang ini itu sama dengan rho. Ini sama dengan rho dan ini Y. Nah, ini berarti rho min Y. Kayak gitu. Nah, ketika kita punya segitiga siku-siku, ini besar rho dan ini X dan ini rho min Y kuadrat, min Y. Nah, ketika masukkan trigonometri kita masukkan aja bahwa rho kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah rho min Y kuadrat. Langsung masuk aja, rho kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah rho kuadrat min 2 rho Y ditambah Y kuadrat. Nah, ketika ini dicari, bentar ya, aku coba. Oke, jadi langsung aja rho kuadrat di sini bisa kita coret. Di sini 0 sama dengan X tadi 50 yang di sini 50 kuadrat min 2 rho di sini 6,25 ditambah Y kuadratnya 6,25 kuadrat. Oke. Nah, kalau misalnya gitu, kita coba cari nih berapa hasilnya. Di sini kita pindahkan aja 2 rho 6,25 sama dengan 2500 ditambah 6,25 kuadrat. Oke, sini kita punya bantuan kalkulator. Sekitaran 39,1. Jadi di sini kita bisa kalikan aja 12,5 rho sama dengan 2539,1. Nah, kalau di sini kalau kita bagi 2539,1 dibagi 12,5 itu hasilnya adalah 203,1. Nah, kalau kita bagi hasilnya 203,1. Nah, kalau itu tadi kan kita punya AN adalah ini. AN merupakan ini. Karena rho-nya sudah dapat, kita langsung masukkan aja ke sini. Bahwa AN sama dengan 2 kali 32,2 kali 6,25 per rho 203,1.
Nah, kalau kita cari hasilnya itu AN dapatnya 1,98. Oke, jadi kita dapat AN-nya 1,98. Ya, mungkin ini hasilnya yang kita dapatkan dari persoalan ini, bahwa AN adalah 1,98. Ya mungkin sekian dulu untuk postingan yang pertama ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan, semoga bermanfaat dan semoga kita ketemu lagi di postingan selanjutnya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh saja langsung di komen chat supaya kita bisa saling diskusi satu sama lain. Sekian, terima kasih.